Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan sudah menikmati ya nikmatnya makan siang kita ya. Alhamdulillah. Itu tadi timunnya aja beda ya. Mantep gitu. Alhamdulillah nikmat ya. Nah, saya ingin mengajak ya kepada kita semua teman-teman, ketika kita mendapatkan, merasakan, mengecap kenikmatan seperti itu, kita ingat siapa yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ya. Jadi apapun itu kita syukuri ya, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada manusia kita berterima kasih istilahnya, kalau kepada Allah bersyukur dengan minimal mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji kepunyaan Allah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Kita kembalikan kepada Allah, ya Allah, betapa nikmat yang Kau berikan pada siang hari ini. Itu luar biasa. Sesudah kita makan enak tadi. Saya juga nggak tiap hari Pak makan gitu. Ini sama bapak-bapak aja nih makannya. Biasanya saya titip sama Po Juli di 25. Oh Juli. Kalau Padang ya paling banter Padang Sikumbang. Beda ya. Sama-sama Padang tapi beda. Ya. Nah, kemudian habis itu kita udah sholat zuhur ya sama-sama, nikmat sekali. Saya tahu di sini banyak alim ulama ya, para ustadz. Jadi mohon maaf, bukan mau mengajari, bukan mau sok tahu gitu ya. Tadi juga saya jadi imam bukan karena merasa lebih baik. Cuman saya pikir kalau yang jadi imam nanti Matnur, nanti Taufik bertanya-tanya nih. Kalau Taufik yang imam, ntar Matnur merasa nggak dihargai. Oh saya aja deh kalau gitu, daripada keles kan ya. Justru Abdulnya bapak. Ya bercandaan ya. Nah, saya ingin mengajak kepada bapak-bapak sekalian, kita semua. Bukan dari awal lagi, enggak. Cuma kita susun pelan-pelan nih, pelan-pelan lagi. Diurutkan dari awal, bukannya dari nol ya, bukan dari kosong. Saya yakin bapak-bapak juga semua udah pada paham. Nah, saya juga sambil mengurutkan lagi, memantapkan lagi kan pemahaman gitu. Mulainya dari mana? Dari yang paling dasar, dari kehidupan kita sebagai seorang muslim mukmin. Yaitu apa? Keimanan, syahadat kita. Kenapa? Itu yang paling penting. Karena itulah yang menentukan bagaimana sikap dan perilaku kita sehari-hari. Kemarin saya kumpulin ya teman-teman, terus saya bilang, kalau ada yang masih judi gitu kan, boleh aja tapi silakan keluar dari sini gitu. Itu sebetulnya nggak usah diomongin, nggak usah disuruh, nggak usah diapa. Kalau dasarnya ini, keimanan dan akidah syahadat kita ini sudah benar, itu sudah dengan sendirinya. Nah makanya untuk hal-hal yang seperti itu, perbaikannya bukan dengan hukuman, ancaman-ancamannya. Ayo kita urutkan lagi nih. Runutkan lagi. Hidup kita ini buat apa gitu. Mulai dari syahadat kita. Ya, kalau ini kemudian kita mantap, wah insya Allah agak perlu disuruh. Ini juga berlaku untuk di rumah ya Pak ya. Istri, anak gitu juga ya. Kalau misalnya kita lihat nih, kok malas-malesan sholatnya gitu. Terus disuruh ke masjid susah, apa. Pertama yang kita harus cek dulu adalah ini tadi, apakah sudah kita pernah ajarkan atau dia sudah pernah mendapatkan pengajaran mengenai dasar ini tadi, akidah dan keimanan kepada dia atau tidak. Itu dulu yang perlu kita cek. Yang kedua, kitanya bagaimana gitu. Jangan kita nyuruh ke masjid, kitanya diam aja. Gitu ya. Itu dulu. Kitanya ingin anak kita soleh, suka baca Quran, pandai baca Quran, doa, rajin sholat, ke masjid dan sebagainya, kitanya enggak. Itu juga yang kedua, ini yang harus kita perbaiki. Jadi mulainya dari kita. Nah itu yang ingin saya ajak.
Jadi kita akan mulai dari syahadat, pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja kita ngobrol aja syahadat. Ya. Sampai di sini bisa ngikutin ya. Insya Allah. Kembali lagi, saya bukan merasa paling pintar, lebih pintar, enggak. Kita sama-sama. Saya yakin bahwa Bapak juga udah punya pemahaman di masing-masing. Ayo kita ingat-ingat lagi, sekedar untuk mengingatkan. Namanya manusia kan lupa, suka lupa, apalagi kalau nggak diingetin. Nah, syahadat kita cepet aja ya, karena saya tahu nih bahwa Bapak di sini nih sudah rata-rata. Saya lihat tadi sholatnya juga udah mantap semua, khusyuk semua ini. Kita cepet aja. Syahadat ya, itu adalah yang kita tahu dia rukun Islam yang pertama dan merupakan salah satu syarat untuk seseorang masuk Islam ya, masuk ke dalam agama Islam. Nah, syahadat. Nah, kalau kita mau gali ya, itu para ulama menggali nih. Sebetulnya syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau ketika seseorang itu dikatakan bersyahadat, itu sebetulnya dia tuh ngapain sih? Nah itu. Atau ketika ada kalimat syahida, misalnya syahidallahu annahu dan seterusnya, atau asyhadu apa, itu sebenarnya apa sih? Gitu. Nah, ini digali oleh para ulama dari percakapan atau pernyataan bahasa Arab yang dilakukan pada saat itu. Pada saat itu yang kalau orang seperti itu tuh apa sih gitu. Kita kan hanya taunya sekarang dari terjemah aja kan. Asyhadu, aku bersaksi, ya kan? Saksi. Wah, berarti kayak di pengadilan ya, kita jadi saksi gitu ya. Nah kan. Jadi kok nggak nyambung ya? Kita jadi saksi nih, ya kan? Karena kita cuma tahu terjemah. Nah, kemudian kalau kita gali nih, kita lihat dari referensi, para ulama tuh melihat dulu itu, kalau orang Arab bilang syahida atau syahada atau asyhadu, itu ada 3 paling nggak konteksnya. Yang pertama, dia itu menyatakan, membuat satu pernyataan, deklarasi. Ya. Nah, kalau yang lebih ini proklamasi gitu. Tuh, pernyataan menyatakan. Kalau dalam Al-Quran itu contohnya di dalam surat Ali Imran ayat 18. Ini yang tadi saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Nah, di sini ada kata-kata syahida. Syahida, asyhadu ya. Ini syahida. Syahida di sini itu konteksnya adalah menyatakan, mendeklar. Allah menyatakan, syahida Allah. Kalau bahasa Arab kan kebalik ya kayak dengan kita. Kalau kita, saya membaca, kan? Kalau bahasa Arab, membaca saya akan kitab ini, ya gitu ya. Ini juga sama, syahida Allah. Maksudnya Allah, syahida Allah menyatakan annahu, bahwasanya ialah ilaha ilahu, tidak ada ilah kecuali ia. Nah, di sini konteksnya syahida di sini adalah menyatakan. Pernyataan, deklarasi ya, proklamasi. Yang kedua, bahwa kata syahida atau kata-kata syahadah itu bermakna al-qasam, sumpah. Contohnya di dalam surat An-Nur ayat 6. Ini dalam konteks, dalam cerita tentang ini ya, seseorang yang menuduh istrinya berzina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusahum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh azwajahum, istri-istrinya ya, walam yakun lahum syuhada, dan mereka tidak bisa menampilkan atau mengadakan saksi, nuduh tapi nggak ada saksi gitu, illa anfusahum, kecuali dirinya sendiri gitu. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadat, maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah. Nah, dalam kalimat ini arba'u syahadat,
4 syahadat, sumpah. Jadi Allah menggunakan kata-kata syahadat di sini untuk sumpah. Ya, kalau yang tadi kan menyatakan syahidallahu annahu, Allah menyatakan. Di sini syahad arba'u syahadat. 4 kali persaksian, 4 kali bersumpah dengan nama Allah ya. Jadi yang kedua sumpah. Yang ketiga apa? Asy-syahadah dengan makna al-ahdu, al-wa'du atau al-mitsaq, yaitu perjanjian. Mirip-mirip ya dengan yang tadi. Ini di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Itu Allah Subhanahu wa taala, ini juga informasi yang harus kita tahu juga. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Pernah dengar nggak ayat ini? Alastu bi rabbikum. Ya. Pak Matmur udah ngan gua. Wah, Udin apalagi ngangguk. Udah sering dengar ya. Alastu bi rabbikum. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mau mengeluarkan ya, keturunan anak Adam, maksudnya manusia semua dari sulbi mereka. Ini pada saat kita belum lahir, pada saat bahkan belum ada di dalam rahim. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa kita nih manusia waktu itu. Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Mereka menjawab, maksudnya para manusia itu, kita semua menjawab, betul. Bala. Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Kami, kata Allah, kami lakukan yang demikian itu, persaksian itu, perjanjian itu, agar di hari kiamat nanti nggak ada yang alasan, saya nggak tahu. Gitu. Nah ini ya, jadi manusia, ini hubungannya sama hadis Nabi yang menyatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan Islam. Fitrahnya manusia itu Islam. Islam itu apa? Menyembah Allah ya, artinya mengakui hanya Allah yang disembah. Terbukti atau diceritakan oleh Allah dalam ayat ini. Nah, kalimat wa ashhadahum pada ayat di atas itu artinya mengambil kesaksian atau mengambil perjanjian dari mereka. Sebenarnya kita ini sebelum lahir udah berjanji kepada Allah untuk menjadikan Allah sebagai Rob kita, sebagai ilah kita. Nah itu tiga makna dari syahadat. Jadi dahsyat ya. Yang tadinya kita kira syahadat itu hanya sebagai zikir-zikir biasa aja gitu ya. Tetapi ternyata orang mengucapkan syahadat itu dalam. Coba kita bandingkan. Kalau dulu ya saya kerjanya di Unokal, habis itu Chevron. Itu banyak user-user bule-bule. Ya, teman-teman driver juga banyak yang bawa bule. Itu kadang-kadang mereka kalau lagi pengen kawin sama orang kita gampang aja. Syahadat aja, nggak ngerti dia apa artinya. Pokoknya ikutin aja ya. Asyhadu alla udah kawin gitu kan. Gitu. Yang penting bisa kawin kan gitu. Itu semudah itu. Padahal ini adalah satu pernyataan sumpah dan janji gitu, yang punya konsekuensi tentunya. Nah kalau dulu di Tanjung Priok waktu saya zaman masih remaja tuh geng-gengan di sana Pak. Sampai tahun berapa juga itu masih suka ada perkelahian antar gang, itu masih ada tuh. Gitu. Ada namanya Bridge, ada namanya Sansino, ada namanya pokoknya punya nama-nama gitu. Mereka punya geng-geng gitu. Biasanya satu gang gitu. Ini kalau ketemu sama yang lain musuhan, berantem. Nah, kalau orang itu atau seseorang tuh mau ikut satu geng, itu nggak bisa begitu aja. Itu ada perjanjiannya. Gitu. Tapi konsekuensinya ketika dia sudah bilang, oke, saya masuk, oke, saya berjanji, setia, loyal dan sebagainya, itu artinya apa? Artinya sudah sehidup semati sama yang lain di sini. Harus saling membantu, harus saling membela. Itu nggak boleh berkhianat. Itu perjanjian. Jadi menyatakan sesuatu, janji dan sumpah untuk masuk. Kadang-kadang didramatisir sampai janji darah segala gitu. Kayak gitu. Makanya di sana kalau
ketemu yang lain itu udah. Ya anak Priok kan terkenal ya, kalau kemana-mana itu kompak ya, mereka saling bantu. Kalau dulu, zaman dulu ada yang namanya Bogor Jakarta. Ada yang pernah ikut nggak? Gerak jalan, bukan gerak jalan apa ya? Bojak gitu. Wah itu yang paling rese itu, napak tilas. Yang paling rese itu kan anak Priok, bikin ribut terus. Tapi mereka itu solid gitu kompak. Nah kayak gitu, jadi ada perjanjian. Nah yang gitu aja ada perjanjiannya gitu, ya. Apalagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang ganjarannya apa? Surga. Gitu. Yang ikut perjanjian ini, yang ikut syahadat ini, ganjarannya adalah surga. Atau kita balik, surga itu mahal gitu. Jadi nggak cukup dengan hanya hadisnya kan gitu ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Sekarang kita bisa ngerti nih kenapa cuma ucapan aja gitu, ucapan masuk surga. Oh iya, karena bukan sekedar ucapan ternyata, tapi dia berupa pernyataan, sumpah dan janji. Nah pernyataan ini dari manusia, dari kita itu ada yang biasa aja. Saya mau makan nih, biasa aja kan ya, nggak pengaruh. Ada yang dahsyat. Inilah salah satu pernyataan yang dahsyat. Yang dalam hadis lain Rasulullah mengatakan la ilaha illallah itu timbangannya beratnya luar biasa, itu lebih dari berat langit dan bumi. Kenapa? Ya itu tadi. Nah contoh lain ucapan pernyataan yang dahsyat itu apa coba? Kalau selain dari syahadat kita ini, misalnya apa? Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Itu kan cuma begitu aja ya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan gini. Tapi akibatnya dahsyat. Ini berapa banyak darah tertumpah, berapa banyak jiwa itu melayang dengan pernyataan ini, dengan pembelaan terhadap kemerdekaan ini. Ini salah satu pernyataannya. Nah, syahadat itu buat seorang manusia itu seperti itu. Dahsyat ya, ketika mengatakan kita asyhadu, saya bersaksi. Kalau dalam sejarah Islam itu, pernyataan seperti itu juga persis saya bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu juga Pak, yang dahsyat itu pernyataannya siapa? Umar bin Khattab ya. Ketika mendapatkan hidayah, oh iya ini benar nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wah, keluar dia ke kaumnya, Umar bin Khattab sama Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini dua-duanya ini ditakutin sama orang, jawara lah pada zaman itu. Pernyataan dia itu langsung keluar kaumnya. Saya bersaksi begini-gini. Siapa yang keberatan katanya? Sambil mengacungkan pedangnya gitu. Dahsyat Pak. Nah buat orang-orang yang nggak suka pada saat itu juga dahsyat, gentar. Wah tuh Umar masuk Islam bilang. Itu gentar. Iya. Menggetarkan. Gitu. Jadi itu Pak ya. Mulai sekarang jadi kita pahami nih. Oh syahadat itu ternyata suatu yang dahsyat. Ya. Sesuatu bukan main-main, bukan hanya pernyataan ucapan itu. Oh iya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ya pada kita, perbarui jadidul iman dengan mengucapkan la ilaha illallah ya, dengan memperbaharui syahadat kita, kesaksian kita. Nah, sekarang masalahnya apa sih yang dinyatakan itu, yang dahsyat itu, yang dijanjikan, sumpahkan sama dinyatakan itu apa sih? Ya kan? Ada dua kan? Namanya juga dua kalimat syahadat ya, pasti dua. Nah, mungkin tiga salah gitu. Dua kalimat syahadat. Yang pertama apa? La ilaha illallah. Yang kedua Muhammad Rasulullah. Dua ini yang kita nyatakan, kita janjikan, kita sumpahkan. La ilaha illallah. Sering dengar kita ya Pak ya. Artinya apa Pak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Yang kita pahami dan banyak difahami oleh masyarakat juga adalah bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa kita mengakui yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Yang menurunkan hujan, memberikan kita rezeki, menumbuhkan tanam-tanaman dan mengurus semua ini, membina adalah Allah Subhanahu wa taala. Benar ya gitu ya? Ya, seperti itu ya. Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? Yang bersembah ada hanya Allah. Nah, sebetulnya lebih dari itu Pak. Jadi bukan hanya sekedar mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara alam semesta ini, bukan hanya sekedar itu, la ilaha illallah itu. Tetapi
lebih menekankan kepada tidak ada yang aku sembah selain Allah. Jadi yang aku sembah itu hanya Allah. Ya, jadi itu intinya. Kenapa begitu? Kalau sekedar mengakui bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, itu orang kafir, orang musyrikin Quraisy pada saat itu udah mengakui, Pak. Sudah mengakui. Di dalam beberapa ayat di Al-Quran, itu kalau dibuka, itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kata Allah, hai Muhammad, kalau engkau tanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan bilang Allah. Jadi bukan siapa yang menciptakan yang dipermasalahkan oleh orang musyrik ini, bukan. Tapi mereka gak mau menyembah hanya kepada Allah. Mereka masih mempertahankan menyembah kepada berhala-berhala. Itu. Inilah yang kemudian dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, para nabi diturunkan oleh Allah untuk mengembalikan penyembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam juz 30, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah, kembali menyembah Allah saja dengan mengikhlaskan, memurnikan ya ketaatannya, keagamaannya itu. Ya. Jadi itu ya. Jadi ya dari masa ke masa itu manusia ketika nabi diturunkan oleh Allah, nabi dan rasul balik lagi menyembah Allah. Nanti ketika ditinggalkan oleh nabi dan rasul ini menyeleweng lagi gitu, menyimpang lagi, menyembah yang lain. Gitu ya, menyembah yang lain. Nanti diutus lagi rasul dan para nabi diajak balik lagi. Risalahnya para nabi dan rasul itu sama, satu, balik lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun nabinya, siapapun rasulnya, balik lagi menyembah Allah. Memang perbedaannya di mana? Tata cara ritual mungkin berbeda ya. Tapi satu risalahnya sama, balik menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari penyimpangan-penyimpangan yang menyembah yang lain-lain itu dikembalikan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi syahadat itu adalah pernyataan sumpah dan janji kita bahwa kita yang pertama hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapanya nggak usah dibahas ya. Udah selesai lah, karena Allah pencipta alam semesta, pemelihara kita dan seterusnya. Yang kedua, dan kita juga menyatakan, bersumpah dan berjanji dan menerima segala konsekuensi tentunya ya, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, dua hal ini yang saat itu ketika Rasulullah SAW diutus mendapatkan penentangan yang sangat besar sekali terutama dari para pejabat ya, pejabat pada saat itu, para PPGM gitu ya. Kalau zaman sekarang. itu sekali. Bahkan yang kalau orang-orang kecil yang kayak budak-budak ya, itu kalau mengikuti itu, menerima itu, ketahuan disiksa. Kita dengar cerita Bilal bin Rabah, mempertahankan itu dia harus mengorbankan ya. Dia ditelentangkan di atas padang pasir yang panas. Di atasnya ditindihkan batu yang besar untuk mempertahankan. Tetap ahad. Dia tidak mau menyembah yang lain kecuali Allah. Tidak mau menyebutkan sesuatu yang lain kecuali Allah. Ahad. Bilal bin Rabah. Ada lagi seorang sahabat nama Ammar bin Yasir. Ya. Ibunya namanya Sumayyah, itu disiksa luar biasa di luar batas-batas kemanusiaan di hadapan mata dia, anaknya dan suaminya. Ya, dibunuh. Dalam satu cerita ditusuk dari bawah sampai ke atas tembus. Yasirnya juga gitu, di depan mata anaknya dibunuh. Gitu. Karena untuk mempertahankan itu. Ya. Nah, terus kira-kira apa yang membuat para pejabat itu terganggu dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kira-kira ya? Kan mereka udah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Sebetulnya Allah sebagai pencipta alam semesta. Maaf. Apa yang terganggu? Yang paling terganggu itu adalah, coba bayangin bahwa Bapak di sini kita lagi ngobrol gini ya, tiba-tiba datang nggak usah jauh-jauh ya. Ini aja lah, security dari lantai 12. Pak, saya dapat pesan nih dari Dirut.
Wah, gimana kira-kira? Waduh, apa nih? Kan gitu ya. Gitu. Gitu. Sebagai utusan dirut ya tentu kita harus perhatikan dan patuhi ya, gitu. Atau datang nih di sini misalnya, tiba-tiba datang, "Wah, Bapak, saya utusan Presiden Jokowi," misalnya. Wih. Kan gitu kita. Apalagi ini datang, tiba-tiba datang, "Saya adalah utusan yang menciptakan alam semesta." Ya. Kalau seseorang manusia mengakui itu, artinya apa? Wah, siap. Ya kan? Orang ini mau ngomong apa aja, nggak boleh dibantah, namanya juga utusan dari yang menciptakan loh. Gitu. Jangankan utusan sang pencipta, utusan dirut, utusan gubernur, utusan presiden ya geder kita. Ya kan? Apalagi ini, utusannya dari yang menciptakan alam semesta. Wih, namanya kalau kita mengakui, nyerahin leher. Dia mau suruh bilang, "Lu mati sekarang," mati gitu kan. Itu. Di satu sisi ada juga kabar gembiranya. Misalnya, oh ini bisa kayaknya dapat bonus nih kita nih. Ya kan? Bisa jadi Bang Udin bilang, "Wes, mau mesen kopi kayak lantai 12 nih." Saat lantai 12 kan lumayan tuh. Berapa banyak orang nih. Gitu kan. Bisa jadi. Nah, tapi kebanyakan para pejabat pada saat itu terganggu kenapa? Karena orang-orang kan tadinya kan loyal sama dia kan. Orang terpandang gitu. Ngomongannya didengar, hartanya banyak gitu. Kalau ini orang diakuin sebagai utusannya Sang Maha Pencipta, waduh, kehilangan pamor. Orang nggak akan patuh lagi sama dia. Pasti denger ini. Wih, Om, pencipta alam semesta gitu kan, utusannya nggak main-main. Siapa lu gitu kan? Itu ibaratnya. Jadi jatuh pada saat. Makanya itulah. Di samping juga gengsi juga. Oh ya, gua tokoh gitu. Masa sama anak kemarin sore ini kan. Ya ibaratnya kan kaum musyrikin Mekah pada saat itu kan ya keluarga-keluarga juga gitu. Sama Nabi, ada yang pamannya, Nabi Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Pada saat itu. Nah itu, gengsi terus terganggu ininya semua. Itulah kemudian mereka tidak mau mengakui ya. Nah kalau zaman sekarang yang tidak mau mengakui, kira-kira apa ya alasannya? Ya kurang lebih juga ya, kayaknya sama-sama juga gitu ya. Hilang, misalnya apanya hilang. Nah itu ya, itu syahadat, bahwa kita dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu, kita membuat pernyataan, sumpah dan janji bahwa kita tidak akan menyembah sesuatu yang lain, kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini udah jam 1. Nanti insya Allah kalau panjang umur ada pertemuan lagi, kita akan bahas menyembah itu, yang dimaksud menyembah itu gimana gitu kan ya. Kita kan janji untuk nggak nyembah nih yang lain, kita janji hanya akan menyembah Allah gitu. Kita harus tahu yang namanya menyembah itu apa. Jangan-jangan nih kita udah janji nggak nyembah, tapi ternyata kita lakukan penyembahan kepada yang lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau itu ternyata termasuk penyembahan gitu. Ya, itu kita perlu belajar. Contohnya kayak dukun gitu ya Pak. Nah, karena udah masuk ke situ, nah kita sekalian aja ya. Ini mungkin sedikit lagi kita ambil. Jadi, kembali lagi nih. Ketika kita membahas sesuatu kata, sama kayak syahidah tadi, syahidah, itu kita perlu para ulama melihat dari konteks pada masa itu, kata itu dipergunakan dalam kalimatnya dalam artian apa sih gitu. Nah sama, la ilaha, kan ilah ini kan yang kita pertanyakan ya, yang kita bahas. Ilah itu artinya sesuatu yang disembah. Ilah. Nah ilah itu, kata aliha itu dipergunakan oleh orang-orang Arab pada saat itu untuk apa gitu. Ternyata ada 4. Ada 4 konteks. Yang pertama, untuk menyatakan sakana ilaih, merasa tentram kepadanya. Ya, sakana ilaih. Kemudian yang kedua, merasa terlindungi olehnya. Kemudian yang ketiga, merasa cenderung kepadanya. Yang keempat, itu merasa rindu dan kangen kepadanya. Nah inilah, dalam konteks inilah orang-orang Arab itu menyatakan ilah itu, aliha itu. Nah kalau kita mau simpulkan ya, sebentar. Nah kalau kita mau simpulkan bahwa sesuatu yang disembah itu, al-ilah itu kurang lebih itu
memenuhi 4. Yang pertama, dia adalah yang diharapkan. Diharapkan bantuannya, diharapkan ridhonya, diharapkan kita nggak seneng kalau dia nggak suka sama kita gitu. Kita mengharapkan dia itu senang sama kita, mengharapkan dia itu ridho sama kita, mengharapkan rezeki darinya, mengharapkan sesuatu darinya. Harapan, al-marghub ya. Kemudian yang kedua, al-marhub, yang ditakuti, ditakuti. Wah, dia marah kalau, jangan sampai dia marah nih, gitu. Ya. Yang ketiga, al-matbu, otomatis dia jadi yang diikutin, patuh, kita tunduk, apapun yang diperintahkan, kita taat kepada dia. Nah, yang keempat, al-mahbub, ya, kita cinta, kita senang, kita cenderung kepadanya. Contoh, ya, dulu waktu saya SD itu ada film namanya Nyai Roro Kidul, ya. Oh, itu Udin nontonnya berapa kali itu nonton. Itu kalau itu ya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi mitosnya itu adalah penguasa Laut Selatan ya. Ini contoh aja biar kita ini ya bisa lebih memahami. Karena dia itu disebut penguasa, dia itu menentukan keselamatan atau celakanya seseorang di lautan. Maka dia itu menjadi yang diharapkan supaya memberikan kita keselamatan itu pada kayak orang-orang lain baru. Diharapkan ya. Kemudian ditakuti, jangan sampai dia marah. Ya. Kemudian ditaati. Kalau disuruh ngasih sajen, sajen. Apapun dikumpul-kumpulin, kerbau. Ini nggak cukup nih, udah bosen sama sayuran. Harus kerbau, kerbau diada-adain gitu. Kalaupun nggak punya patungan, dicari dana dari mana, dipotong. Itu ditaati, dipatuhi, takuti, dicintai. Wah, lukisannya taruh di mana-mana gitu. Gitu. Mudah-mudahan itu hanya ada dalam film aja ya. Nah, itu salah satu contoh ya, makhluk nggak tahu itu ada atau tidak, itu dijadikan di dalam film itu oleh manusia sebagai ilahnya ya, sebagai sembahan. Ditambah dengan sikap apa? Merendahkan diri di hadapannya. Kalau jangankan muncul makhluknya di hadapan, lukisan atau patungnya aja jalannya itu itu orang-orang gitu ya, nunduk-nunduk gitu. Kan ngeri gitu kan. Nah, itu merendahkan diri di hadapannya. Merendahkan diri ya. Contoh merendahkan diri juga adalah misalnya kotoran hewan dijadikan sebagai mending kalau jimat diminum atau dijadiin mandi gitu, dimandi pakai itu karena mengakui kehebatan si hewan itu, khasiatnya, kesaktiannya, dia bisa memberikan ini, memberikan itu dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai dia marah juga nih, si dipanggilnya kiai kan gitu. Dimuliakan terus dikasih. Nah, ini salah satu contoh bentuk ya yang mengarah kepada menyembah, mengilahkan sesuatu yang lain selain dari Allah Subhanahu. Nah, yang bentuk penyembahan itu ada yang langsung ya, mahdoh, ada yang tersirat ya. Contohnya kalau kita ya, kan tadi Nabi Muhammad SAW datang mengajak kembali manusia menyembah Allah, sekaligus mengajarkan caranya, tata caranya diajarin nih, begini caranya, gimana? Sholat ya, gimana caranya sholat? Ikutin saya, kata Rasulullah. Itu caranya. Sholat itu penyembahan kita kepada Allah sehari-hari, itu yang paling langsung pada Allah. Jadi kalau lagi sholat nih jangan pikiran macam-macam, kita menyembah Allah itu ya. Waktu pertama kali aja Allahu Akbar kita baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lillahi. Aku hadapkan wajahku ke hadapan zat yang menciptakan alam semesta. Wah, menghadap kepada dirut aja. Oh, dipanggil misalnya kan. Kecuali Mas Aris ya. Udah biasa. Gitu. Itu, apalagi ini menghadap kepada Sang Pencipta langit dan bumi yang memberikan kita keselamatan, berikan kita rezeki yang banyak. Yang tadi ngasih kita kenikmatan, yang sekarang ngasih kita ini nafas yang lega, yang sekarang ngasih kita mata yang bisa melihat, nah, yang sekarang ngasih kita nih
ketenangan sampai ngantuk-ngantuk ya. Itu Allah. Yang sekarang ini Allah itu lagi ngasih kita istri, anak-anak di rumah yang sehat-sehat, yang baik-baik. Iya. Itu semua Allah. Dan ketika kita sholat Allahu Akbar, kita menghadap Allah. Kita sedang menyembah Allah. Ya Allah, aku menyembah ke wajah tu wajah lillati fatarus samawati wal ardh. Itu salam. Dah selesai penyembahan. Beralih kepada kegiatan yang lain. Tapi tetap ingat kata Allah dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku. Jadi walaupun kita habis sholat nih, bukan berarti kita berhenti menyembah Allah, enggak. Tetap hidup kita ini sepenuhnya adalah penyembahan kita kepada Allah. Kita kerja pun ini dalam rangka mencari nafkah, menafkahi anak istri dalam rangka mematuhi perintah Allah. Nanti akan bernilai ibadah. Ya, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, ya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang waktu itu zaman hijrah nih. Jadi ceritanya ada sahabat ini pada masa hijrah dari Mekah ke Madinah, kan Rasulullah sesudah dakwah 13 tahun di Mekah gitu, diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah kan. Diperintahkanlah hijrah. Nah, terus ceritanya ada seorang sahabat, seorang laki-laki ya, yang hijrah dari Mekah ke Madinah gitu. Tetapi ternyata hijrahnya itu buat nyusul ininya, DM-annya gitu. Dia naksir sama wanita gitu. Terus wanita itu ke hijrah ke Madinah. Dia nyusul buat bisa mengawini dia gitu. Terus para sahabat ngadu sama Rasulullah. Gimana tuh Rasulullah kalau kayak begitu gitu. Ternyata ngaduan itu dari dulu ya. Gimana tuh? Rasulullah itu kemudian berkata, keluarlah hadis tersebut. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Siapa yang hijrahnya niat karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan ganjaran niatnya itu karena Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya itu karena wanita yang ingin dinikahi atau karena dunia yang dia cari, dia kejar, maka dia dapat si wanita atau dunia itu gitu. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya itu. Jadi kalau kita niatkan nih Pak, kita berangkat pagi pulang sore ke sini cuma sekedar cari duit, cari makan, rugi kita Pak. Jangan rugi. Kenapa? Dapat sih tiap bulan, dapat masuk rekening. Cuman itu aja. Niatkan untuk ibadah kepada Allah. Ya Allah, ini ada dalam rangka pengabdianku kepada Engkau. Terimalah ya Allah sebagai amal ibadahku untuk menafkahi anak istriku. Ya. Maka sepanjang kita berada di sini, sepanjang kita Bapak berada di belakang setir, itu catatan di sisi Allah sebagai ibadah, bentuk ibadah. Amin. Kalau kita niatkan seperti itu, ya. Itu ya. Mungkin cukup ya, sampai di sini dulu ya. Ini sebetulnya materi ini yang dari tadi tuh, kalau di kuliah itu mungkin beberapa kali pertemuan. Banyak. Jadi kayak pengertian tadi aja yang pernyataan, sumpah dan janji itu jadi satu materi. Itu namanya madlul asy-syahadah. Ya. Terus kemudian yang penyembahan tadi itu makna al-ilah. Itu satu materi tersendiri. Tuh. Terus kemudian lagi nanti konsekuensinya, terus apa yang setelah kita ini bersumpah berjanji menyatakan ini, apa yang nggak boleh dilakukan supaya sumpah janji kita ini nggak dilanggar gitu ya. Itu juga ada materi sendiri. Tapi sekarang cukup di sini dulu. Kesimpulannya bahwa syahadat kita ini awal dari segalanya. Itu merupakan pernyataan kita, sumpah dan janji kita bahwa ada dua. Kita hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Menyembah itu apa? Itu tadi ada ya, ciri-cirinya tadi ada menjadikan sesuatu sebagai yang ditakuti, ditaati, dicintai ya, diinginkan perlindungan dan sebagainya. Nih, jangan sampai kita lupa perjanjian ini sehingga kita nanti berbuat seperti ini kepada bukan Allah gitu. Ya, jangan sampai. Contoh-contohnya ya nanti kita bahas lagi lah. Tadi contohnya udah satu tentang Nyai Roro Kidul gitu ya. Contoh yang kedua itu tentang apa tadi?
Nah, itu kiai apa gitu ya. Contoh lagi misalnya biar tambah ini jimat ya. Misalnya. Sesajinya jimat misalnya Mas Eko naik gunung. Camping di gunung gitu ya. Pas malam tidur mimpi ketemu kakek-kakek berjubah putih pakai tongkat. Dia bilang, "Anakku," katanya, "aku titipkan sesuatu. Jaga baik-baik." Terus hilang. Gitu. Pas besok bangun pagi-pagi beres-beres tenda, ada batu di bawah. Berkilau. Wah, dibagusin sama dia. Digosok, jadiin cincin. Habis itu seminggu kemudian dipanggil sama Gorental. "Mas, kayaknya Mas Eko bagus ini, saya perhatikan gitu." Ya, so pemiliknya langsung di Pekanbaru. "Gimana kalau Mas Eko jadi direktur aja di sini?" Woi, langsung teringat batu. Ini nggak salah ini. Nah, langsung habis itu karena merasa itu, karena berkat dari batu itu, wah, udah tambah aja nih. Elus-elus, digosok, terus macam-macam. Ditaruh di tempat yang tinggi. Kalau mau ke WC ditaruh dulu. Gitu. Kalau ketinggalan kelabakannya bukan main. Telepon sana, telepon sini, cariin, pokoknya sampai ketemu gitu. Kayak gitu. Nah, terus sambil merendahkan diri. Ada yang bilang, "Wah, kok itu nggak bisa begitu aja tuh. Rendem di air segelas, minum." Nah, gitu. "Oh, siap," katanya. Sampai segitunya itu. Sampai air cuciannya jangan dibuang. Itu dipakai buat mandi lagi. Gitu. Jadi sampai merendahkan diri, mengagungkan, bahkan ada ritual-ritualnya. Kalau malam Jumat kasih kembang 7 rupa, gitu, dimandiin. Nah, itu bentuk salah satu ya, menjadikan sesuatu itu menjadi ilah, menjadi sembahan. Kita jadinya menyembah si benda tersebut. Ya. Dan kita kan udah janji, nggak mau kita berbuat seperti itu. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contoh apa benar nih, Pak? Contoh. Ya. Nah, nanti variasinya banyak ya. Nanti kita akan coba bahas juga bentuk-bentuk syirik ya. Syirik itu adalah menyekutukan Allah ya. Menduakan Allah ya. Lawannya adalah ikhlas. Ikhlas itu hanya menjadikan satu-satunya itu Allah di hati kita. Dalam penyembahan kita itu ikhlas. Mukhlisin itu tadi ya, mukhlisin alahuddin. Lawannya dari ini syirik, kita melakukan kesyirikan. Nah, kesyirikan itu apa? Nanti kita bahas satu-satu. Ada beberapa macam. Dari yang sangat terang-terangan, yang jelas, yang kita semua orang tahu. Dan kita kalau bahas sambil ketawa-ketawa gitu ya. Misalnya apa? Ada sahabat dulu ketika habis sholat salam. Assalamualaikum, salam. Tersenyum. Sebelahnya bingung kan? Kenapa lu? Ya kalau kita mah ya. Kenapa lu? Senyum-senyum. Iya, saya ingat dulu katanya. Waktu saya masih musyrik, saya itu punya Tuhan. Tuhan yang saya buat dari roti katanya. Suatu hari saya nggak punya makanan lagi, lapar. Akhirnya saya makan juga tuh. Dia ketawa. Kan ketawa kita kan ya. Nah, bentuk-bentuk syirik kayak begini udah jelas. Jadi kita aja ketawa dengernya kan. Tapi jangan salah, ada bentuk-bentuk syirik juga yang tersembunyi, yang marak di masyarakat. Bahkan jangan-jangan kita sendiri pun terjebak ke dalamnya, itu harus kita ketahui juga. Nanti kita belajar ke situ ya. Nah, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu semua dari kekurangan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.